Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam pemirsa yang terkasih, saya menyambut Anda dan semua pemirsa di mana saja Anda berada dalam episode baru dari program pendalaman Alkitab Harian Semua Kitab Suci. Dalam pelajaran kita tentang kitab Mazmur, kitab puitis kedua dalam perjanjian lama, kita telah sampai pada Mazmur 74, Mazmur 75, 76, dan 77. Izinkan saya di awal episode ini menyambut tamu saya di studio, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef Riyad. Terima kasih Saudara Ayat. Juga kepada para hadirin sekalian, selamat datang semuanya. Saudara Yosef, Mazmur 74 berjudul Nyanyian Pengajaran Asaf. Apa sebenarnya subjeknya? Subjeknya adalah kehancuran Yerusalem dan penghancuran Bait Suci. Dan ini terjadi di masa lalu. Pada zaman Nebukadnezar dan terjadi lagi pada zaman Titus orang Romawi. Dan akan terjadi lagi setelah pengangkatan gereja. Kemudian semua kesusahan yang telah dilalui bangsa Israel dalam sejarah adalah penggenapan sebagian yang disertai dengan penggenapan penuh di masa depan. Tepat. Mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Ini adalah sebuah proses penolakan. Ya, Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Bagaimana menjawab pertanyaan ini? Mengapa dia menolak mereka dan mengapa murkanya membara terhadap mereka? saya pikir sudah menjadi kebiasaan manusia untuk menyalahkan Tuhan. Tetapi jika kita membaca Yesaya 50 misalnya, beginilah firman Tuhan, di mana gerangan surat cara ibumu tanda aku telah mengusir dia. Atau kepada siapakah di antara penagih utangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Kemudian alasannya ada dalam diri mereka di bangsa ini. Namun mereka menyalahkannya, mengapa ya Allah kau buang kami itu seterusnya? Seolah-olah mereka tidak bersalah. Atau mereka tidak menyembah berhala palsu. Faktanya tidak demikian. Faktanya adalah bahwa mereka melakukan tindakan penyembahan berhala dan Tuhan kita sangat sabar terhadap mereka. Tetapi bagaimanapun Allah memperpanjang kesabarannya. Kesabaran Allah akan berakhir dan itu adalah hal yang menakutkan jika mereka jatuh ke tangan Tuhan yang adil. Di sini Tuhan telah menghancurkan umatnya tetapi mereka memiliki pemulihan di masa depan. Tetapi apa yang dapat dilakukan manusia jika ia meremehkan kasih karunia Tuhan? Ketika Tuhan menghancurkannya, tidak akan ada pemulihan lagi atau selamanya, dan ini sangat berbahaya. Baik, tolong beri kami pembagian untuk Mazmur ini untuk membantu kami memahaminya. Mazmur ini terdiri dari 23 ayat, dari ayat 1 sampai 9. Mazmur ini menceritakan tentang apa yang telah dilakukan oleh musuh dari ayat 10 sampai akhir, apa yang telah Allah lakukan di masa lalu, dan apa yang harus dilakukan terhadap situasi tragis yang mereka hadapi. Kemudian ayat 1 sampai 9, apa yang dilakukan musuh dan kita tahu bahwa itu adalah penghakiman dari Tuhan atas bangsa ini sebagai akibat penolakan terhadap Kristus. Tepat. Bagian kedua yang menyebutkan apa yang telah Allah lakukan di masa lalu dan apa yang ia akan lakukan di masa depan. Saya ingin Anda memberikan komentar. Ayat-ayat yang luar biasa dari ayat 13 sampai 17 memiliki 7 kali lipat yang luar biasa. Saya akan membacakannya. Engkaulah yang belah laut dengan kekuatanmu pada zaman Musa. Kita bisa mengatakan ini adalah sebuah nyanyian pujian karena ditujukan pada Tepat. Tuhan. Lalu engkaulah yang meremukan kepala-kepala Lewiatan. Seandainya dia membelah laut dan manusia menyeberang di Laut Merah, di sini engkaulah yang meremukan kepala-kepala Lewiatan, gambaran Firaun dan iblis, kekalahan iblis. Engkaulah yang belah mata air dan sungai.
Dia melakukan itu, Engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir, punya mula siang, punya mula juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, Engkaulah yang membuatnya. 7 kali kata Engkau disebutkan dan saya melihat ada 7 kali lipat yang baik. Engkaulah yang belah laut dengan kekuatanmu, penyelamat besar yang telah dilakukan. Engkaulah yang merembukan kepala-kepala Lewiatan, melenyapkan iblis. Engkaulah yang membelah mata air dan sungai, karunia Roh Kudus. Engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir, dia menghentikan penghakiman, tak ada penghakiman bagi kita. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari, panggilan gereja, panggilan surgawi. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, seruan orang-orang duniawi. Musim kemarau dan musim hujan, Engkaulah yang membuatnya, otoritas Tuhan pada musim dan waktu. Dan inilah Tuhan, Engkau semua yang yang Maha disebutkan Besar. ditujukan kepada Tuhan. Dan Tuhan dengan segala sumber daya dan otoritasnya adalah bagi kita. Apa tanggapan Anda? Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari, punya mula siang, punya mula juga malam. Ini berarti ranah pekerjaan Tuhan ada di siang hari dan pada malam hari. Kesempatan bagi banyak anak Tuhan lebih sedikit di malam hari. Jika mereka membutuhkan penghibur di siang hari, dia bisa datang di siang hari. Pertolongan pun akan datang pada siang hari, namun pada malam hari yang ditandai dengan kesepian dan pengabaian, mereka dapat mengalami kemurungan. Lalu bagaimana dengan punya mula siang, punya mula juga malam? Saya memutuskan pada mereka bahwa Allah adalah Allah di mana saja dan kapan saja. Artinya para musuh pernah berkata bahwa Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah daratan. Tetapi sesungguhnya Tuhan ialah Allah gunung dan juga Allah daratan. Yang berarti jika aku berada di gunung, Tuhan bersamaku. Jika aku berada di daratan, Tuhan bersamaku. Lalu apakah dia ada di siang hari atau di malam? Sebenarnya punya mula siang, punya mula juga malam. Biar saya mengertinya secara alegoris. Siang adalah keadaan yang baik. Tuhan memberkati saya dalam keadaan yang baik dan mudah. Dan keadaan sulit yang saya alami yaitu malam hari, Tuhan juga mengajarkan saya pelajaran yang luar biasa. Allah menyertai kedua saudara perempuan di Betania pada siang atau malam hari. Sesungguhnya dia menyertai mereka pada siang dan malam hari. Ketika dia datang pada siang hari, dia duduk di kakinya untuk mendengarkan perkataannya. Ketika mereka sedang mengalami kesulitan, Tuhan segala kemuliaan baginya datang pada mereka dan mari datang ke kakinya untuk dihiburkan karena Tuhan memiliki siang dan malam. Baik, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk pertanyaan dari pemirsa. Pemirsa yang terkasih, kita akan bertemu kembali setelah jeda berikut. Mazmur 74, Mazmur lain untuk pemahaman dan pengajaran. Asaf sang penyanyi, orang Lewi dari suku Daud yang menulisnya. Kita akan melihat bait Allah dalam Mazmur ini dicemarkan, dan mungkin hal ini dapat diterapkan pada apa yang terjadi pada masa Antiochus Epiphanes, pada tahun-tahun terakhir sebelum Kristus ketika ia memasuki bait suci dan mencemarkannya menurut Daniel 8. Ini juga merupakan penggenapan dari penghancuran Yerusalem dan bait Allah oleh Titus dari Romawi pada tahun 70 Masehi. Apa yang dikatakan oleh Asaf benar-benar digenapi dan mungkin hal ini akan terjadi di masa yang akan datang. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Pemirsa yang terkasih, kita kembali lagi untuk menerima pertanyaan dari para pemirsa. Dalam Mazmur 75 ayat 2 mengatakan, apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Saya ingin tahu apa yang dimaksud dengan apabila aku menetapkan waktunya. Saudara Yosef, dalam Mazmur 75, apa yang dimaksud dengan kata-kata apabila aku menetapkan waktunya? Allah adalah Allah yang mengatur dan menata. Misalnya, Mazmur 102 mengatakan sekaranglah waktunya. Waktu yang tentukan telah tiba. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 7, Kristus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Untuk segala sesuatu, Allah telah menetapkan waktunya, bahkan penghakiman, ya bahkan penghakiman. Kita membaca hal ini dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 31, karena ia telah menetapkan satu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Dan di sini dia berkata dalam Mazmur ini, apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Jadi ada waktu untuk penghakiman,
Waktunya sudah ditentukan dan oleh karena itu adalah hal yang sangat berbahaya jika kita menunda pertobatan. Jika kita meriksa ayat 8, kita akan menemukan masalah yang sangat serius. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih penuh campuran bumbu. Piala di sini ialah piala murka Allah. Tercampur rata membuat orang yang meminumnya mabuk. Ia menuang di situ. Sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Namun Tuhan tidak melakukan hal tersebut saat ini karena Dia telah menetapkan waktunya dan akan menghakimi dengan adil apabila waktunya tiba. Nah mungkin Dia punya waktu, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Hari ini adalah hari keselamatan dan besok adalah hari penghakiman. Apa yang akan dipilih seseorang? Akankah ia akan datang kepada Kristus hari ini atau menunggu sampai Kristus duduk di atas tahta putih yang besar dan dalam keadilan menghakimi dan berperang? Meskipun Tuhan ikut campur tangan dalam penghakiman, tetapi Mazmur ini berjudul Janganlah Engkau Membinasakan. Ya, Saya ingin kita menanggapi kaitan Mazmur ini dengan judulnya. sangat menyenangkan bahwa Mazmur yang menyebutkan kebinasaan orang fasik berbicara tentang jaminan bagi orang percaya. Dan saya pikir ini adalah Injil. Injil barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap di atasnya. Ada sisi baiknya, jangan hancurkan bagi setiap orang percaya sejati dan sisi berbahaya bagi setiap orang jahat. Karena kehancuran menantinya. Saudara Yosef di ayat terakhir Mazmur 75, kita membaca, tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya, aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Apa yang Anda lihat sehubungan dengan campur tangan Allah dalam penghakiman? Penghakiman bukan? Memang kita membaca dalam ayat 4 dan 5 2 kali tentang tanduk. Aku berkata kepada orang yang congkak, jangan bermegah, dan kepada orang yang jahat, jangan meninggikan diri, jangan sombong. Tanduk adalah simbol kekuasaan dan martabat. Bahkan kata mahkota pun berasal darinya. Raja-raja zaman dahulu tidak memakai mahkota, tetapi mereka biasa memakai tanduk. Dan mungkin karena alasan itu Alexander disebut bertanduk dua. Dengan kata lain, tanduk adalah simbol kekuasaan dan juga martabat. Tapi dia berkata untuk orang fasik, janganlah mengangkat tandukmu. Dalam ayat 5, jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher, yang berarti berhati-hatilah dan berbicaralah dengan hormat, terutama kepada Tuhan. Kemudian penghakiman akan datang, penghakiman yang mengerikan karena aku akan menghakimi dengan adil. Benar kan? Benar. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkan. Mereka tidak akan memiliki kekuatan atau martabat dalam kekekalan. Aku memotong, aku mematahkan, aku meremukkan semua tanduk orang fasik. Tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Ada berkat dan martabat selamanya bagi mereka yang berjalan bersama Tuhan dan menghormati Tuhan. Juga pelajarannya ada pada akhir cerita, akhir Tepat. dari orang fasik dan akhir dari orang benar. Baiklah. Hal ini membawa saya ke Mazmur 76 yang berjudul Untuk Pemimpin Biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Asaf, sebuah nyanyian. Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Menyebut Tuhan dimulai dari Tuhan yang dikenal di Yehuda dan Israel. Jadi apa topiknya? Topiknya adalah Allah bangkit untuk menghakimi. Ia menghakimi mereka yang permalukan umatnya. Ada ungkapan yang luar biasa dalam ayat 10 dikatakan sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu. Selama murka manusia memenuhi kehendak Allah, Allah mengizinkannya, tetapi Dia menahan dan mencegah sisa kemarahannya yang berarti orang fasik memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu. Misalnya, tubuh orang yang disalibkan akan turun. Itu adalah rencana Allah karena nubuat Ulangan 21 harus digenapi. Tetapi ketika mereka berkata, mari kita patahkan kaki orang yang disalibkan pertama dan kedua dan Kristus, kaki Kristus tidak dipatahkan. Karena hal itu bertentangan dengan firman Allah. Jadi kita menemukan bahwa Allah yang memegang kendali atas peristiwa itu. Mengizinkan sesuatu dan berikan sesuatu yang lain. Apa yang Dia izinkan? Sesungguhnya pada saat manusia akan menjadi syukur bagimu. Allah membuat orang fasik dalam kemarahan mereka memenuhi Dia kehendaknya. menggunakan murka orang fasik untuk memuliakan namanya. Benar. Benar. Dan Dia melenyapkan sisa-sisa murkanya. Ayat 7 ada kata-kata yang ditujukan kepada Tuhan tertulis, dahsyat engkau, siapa yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka. Apa yang Anda lihat dalam hal ini yaitu masalah murka Allah yang sangat dahsyat. Seperti telah kami katakan, pokok bahasan Mazmur ini adalah kebangkitan Allah untuk menghakimi.
Seolah-olah dia menasihati orang-orang untuk memperhitungkan Allah. Sungguh menakutkan jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Dahsyat engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Bagaimanakah orang fasik dapat bertahan? Dalam Mazmur 1, Mazmur pertama yang kita renungkan, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Mereka tidak dapat bertahan di hadapan Allah Sang Hakim. Ketika sebuah tangan muncul dan menulis di atas dinding tembok istana raja, anggota tubuh raja sendiri lumpuh dan lututnya beradu. Jika ia tidak dapat menanggung hanya di depan tangan yang menulis, bagaimana mungkin seorang dapat menanggung dia yang dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, tidak ditemukan lagi tempatnya. Di sini yang peringatkan orang-orang yang berpikir bahwa Allah tidak melihat, dia melihat segala sesuatu dan akan menghakimi siapa yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka. Memang orang-orang mengamuk dalam kemarahan mereka terhadap para pemimpin dan penguasa yang tidak dapat bertahan di hadapan kemarahan rakyat. Bagaimana Tepat. manusia berdiri di hadapan murka Murka Tuhan. Tuhan. Kita akan rehat sejenak lalu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita tentang Mazmur 77. Pemirsa yang terkasih, kita berjumpa lagi setelah jeda berikut. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Pemirsa yang terkasih, kita kembali untuk melanjutkan pelajaran kita dan memulai dari Mazmur 77 dan sekarang kita akan mendengarkan pertanyaan dari para tamu. Dalam ayat 10 kita membaca, maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Apa ini maksud dengan ayat ini? Apa maksudnya itu Saudara Yosef dan bisa berikan Ya. kami penjelasan? Jika kita memeriksa bagian pertama dari Mazmur ini, kita akan menemukan bahwa ia bingung. Misalnya ia berkata, pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Dan ia memulai dengan banyak pertanyaan, untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Ia bingung. Apa yang terjadi dan kemudian ia sampai pada ayat 10 yang merupakan pokok dari pertanyaannya. Indah penderitaanku, yang berarti disitulah letak penderitaanku, perubahan. Tangan Allah yang maha tinggi, tangan Allah tidak lagi bekerja untuk kepentingan umatnya. Inilah kebingungannya. Apakah Tuhan berkuasa? Ya, tetapi Tuhan tidak lagi menggerakkan tangannya untuk kepentingan Dia umatnya. meninggalkan kita. Dia meninggalkan kita tepatnya. Mengapa? Karena mereka meninggalkan Allah dan pergi kepada berhala dan menyembah ilah-ilah lain. Oleh karena itu Allah meninggalkan mereka. Tapi tentu saja dia tidak langsung meninggalkan mereka. Dia memberi mereka bukan hanya satu kesempatan, tetapi puluhan dan ratusan kesempatan. Dan akhirnya dia meninggalkan mereka. Dan ini adalah masalah berbahaya yang harus dipertimbangkan oleh setiap orang. Ketika dia berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Maksud saya bukan dia berkata dengan cepat, maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Mari kita periksa diri kita sendiri, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Baik, saya ingin mengatakan Saudara Yosef, kita perlu bedakan antara meninggalkan untuk pendisiplinan dan meninggalkan selamanya. Ya. Saya rasa Allah tidak meninggalkan orang percaya untuk selamanya di segala zaman. Tidak. Ia bisa menyerahkannya kepada bangsa-bangsa lain, kepada para penindas. Namun dia terus menghitung lemparannya dan Benar. mengembalikannya lagi. Tepat. Dan di sini dia mulai bicara di ayat 14 tentang Tuhan dan berkata, ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Apa artinya ya Allah, jalanmu adalah kudus? Saya melihat dalam ayat 13 sebuah perpindahan dari kebingungan ke kepercayaan. Mengapa? Karena ia masuk ke tempat kudus. Jika Anda ingin memahami perkara-perkara Allah, masuklah ke tempat kudus yang berarti masuklah ke hadirat Allah. Hal yang sama dengan kasus Mazmur 73. Hal yang sama dengan Mazmur 73 yang juga ditulis oleh Asaf. Dia merasa bingung hingga dia masuk ke dalam tempat kudus. Kebingungannya teratasi, tetapi itu adalah kebingungan pribadi. Dalam Mazmur 73, di sini kebingungan adalah untuk umat. Dia pergi dengan kebingungannya ke tempat kudus. Ia mendapat pencerahan dan berkata, sekarang saya mengerti. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Dan alih-alih mengeluh tentang Tuhan, di mana kuasa Tuhan dan ini adalah penderitaan saya. Dia berkata kepadanya, Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Ia teringat akan apa yang dilakukan Allah terhadap umatnya di masa Benar. lalu. Dan mulai berkata dalam ayat 14, engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa.
Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat engkau ya Allah, air telah melihat engkau lalu menjadi gentar. Bahkan samudra raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air, awan gemawan bergemuruh, bahkan anak-anak panahmu berterbangan. Deru gunturmu menggelinding, kilat-kilat memerangi dunia, bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalanmu dan lorongmu melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Saya ingin bertanya tentang perlunya mengingat karya-karya Allah bersama kita di masa lalu dan apa yang mereka lakukan dalam pengharapan kita untuk masa depan. Kita dapat melihat hal ini misalnya pada salah satu pahlawan iman yang bernama Gideon. Ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya dan mengatakan kepadanya, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Dia menjawab secara langsung, tampaknya itulah yang sedang dipikirkannya, dia sedang menumbuk gandum di tempat pemerasan anggur. Menurut kitab Hakim-Hakim pasal 6. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan menuntun kita keluar dari Mesir? Di manakah keajaiban itu? Untuk mengingat keajaiban dan karya-karya Allah di masa lalu. Hal ini baik untuk diingat karena dapat memperkuat iman kita. Namun meskipun demikian, Gideon juga mengingat perbuatan-perbuatan Allah. Masalah ini membutuhkan pertobatan. Oleh karena itu, sebelum Tuhan mengutus Gideon, ia telah mengutus seorang nabi pada mereka. Dan berkata pada mereka, Aku membawa kamu keluar dari Mesir, aku telah bekerja bersama kamu dan memberitahumu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Saya pikir hal ini baik untuk dilakukan ketika kita masuk ke dalam tempat kudus dan mendengar kembali perjanjian-perjanjian Allah. Tempat kudus adalah persekutuan dengan Tentu Allah, saja. bukan tempat geografis. Bukan kota Yerusalem dengan segala kerendahan hati, tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah hadirat Allah. Aku masuk ke tempat kudus Tuhan, hadirat Tuhan, dan mengingat kembali apa yang telah terjadi denganku. Dan mengutuk dan menghakimi diri sendiri, dan kemudian Tuhan akan menjawab dan membimbing aku. Dan saya pikir Asaf di sini berpindah dari keraguan di awal Mazmur kepada kepercayaan di akhir Mazmur ini. Seorang penyair berkata, di tengah-tengah ketakutan yang besar kami mempersembahkan sujud kepadamu. Kami mengingat kemurahan-Mu yang dahulu saat itu datang Ia datang kembali. Dan sebagaimana Dia bagi umatnya, orang tua dan leluhur kita di masa lalu, Dia juga bagi kita. Dia tidak Untuk pernah kita. berubah. Terima Benar. kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Kita akan menerima tanggapan dari para pemirsa. Dalam Mazmur yang ke-77, saya menemukan penyanyi memulai dengan awal yang sulit, tetapi kemudian ketika dia masuk ke tempat yang kudus, dia mengingat keajaiban Tuhan. Jadi dia menjadi senang dan terhibur. Baik, Petrus. Intinya Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu dan membuat perbedaan bahkan tentang murka manusia, dan ini sangat mententeramkan hati. Baik. Efraim? Saya belajar jika murka manusia memenuhi dirinya, maka Tuhanlah yang mengizinkannya. Baik. Tuhan menggunakan murka orang fasik untuk memuliakan namanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Semoga Tuhan Tuhan memberkati membimbing Anda. Anda. Kita akan lanjutkan diskusi kita berikutnya. Pemirsa yang terkasih, pesan Tuhan untuk kita semua adalah bahwa Allah adalah Allah yang maha tinggi dan yang berkuasa, Raja yang agung. Bahkan jika Dia mengizinkan penderitaan bagi umatnya, namun Dia juga memiliki kuasa atas para penindas. Dan Dia harus bangkit suatu hari nanti yang disebut hari pembalasan, di mana Dia akan menghakimi dunia dalam kebenaran. Dia akan menghakimi perbuatan manusia, juga pendapat-pendapat dalam hati. Dia akan menghakimi setiap rahasia dan tidak ada yang luput dari mata Tuhan atau penghakiman Tuhan. Namun Anda akan diluputkan dari penghakiman ini jika Anda menerima Kristus. Jika Anda menerima Kristus, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sampai berjumpa di episode berikutnya, Tuhan memberkati. بي ضللت حين تركت
دفء الأماني في حضنك بيتي هجرت طوعا وجهلا وكنت أحيا في خيرك سعيا وراء الأهواء سرت والشر كالنار المهلكة وعندما اشتد بي عذابي قلت أعود ربي لك داء الخطيئة استشرف فيا حتى شربت الإثم كما كان المذاق في الحلق حلوا وفعله في القلب شقاء أدمنت شري حتى يئست هل من شفاء بعد العمى أنت رجائي أنت شفائي من كل دائي أنت الدواء طال ابتعادي زاد عنادي توبني ربي حتى أتوب بروحك انزع عني القساوة بكتني واجعل قلبي يذوب مهما يكون اسمي عظيما دم المسيح يشفي العيوب فاسترني واغسل أدران قلبي وارحمني يا غافر كل الذنوب وارحمني يا غافر كل الذنوب. Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.